Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa tuton pengatur akuntansi. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah melalui 3 minggu dalam pembelajaran di pengantar akuntansi ini. Saya harapkan saudara-saudara semua masih tetap semangat dalam belajar. Saya ucapkan juga kepada seluruh mahasiswa muslim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai pengingat, untuk sesi 3 ini kita akan ada tambahan latihan. Saya harapkan saudara semua masih tetap aktif baik dalam kehadiran, diskusi, latihan ataupun tugas, dikarenakan keaktifan saudara ini kontribusinya cukup besar terhadap nilai akhir. Dalam pembelajaran di sesi 3 ini kita akan mempelajari mengenai perusahaan dagang. Jenis perusahaan ini terdiri dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa artinya perusahaan ini bergerak dalam layanan, yang artinya perusahaan ini menjual sebuah layanan atau jasa. Contohnya seperti perusahaan jasa ini seperti rumah sakit, perbankan, atau misalnya yang bergerak dalam ekspedisi, pengantaran barang. Untuk perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan barang dagang, seperti misalnya supermarket atau perusahaan-perusahaan retail. Yang membedakan dengan perusahaan manufaktur, sama-sama sebenarnya menjual dalam bentuk barang, tetapi perusahaan dagang ini tidak ada yang namanya merubah bentuk. Misalnya ketika perusahaan itu menjual dalam bentuk kain, ya sudah, yang dijual itu adalah kain itu sendiri, tanpa misalnya merubah bentuk menjadi kerudung ataupun pakaian. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, yang artinya dimulai dari bahan baku sampai bahan setengah jadi, sampai dengan barang jadi dan siap untuk dipasarkan. Pada perusahaan dagang ini artinya memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, karakteristiknya adalah artinya pada perusahaan tersebut harus memiliki yang namanya persediaan barang dagang. Kemudian sering terjadi yang namanya transaksi jual beli produk atau barang. Pada perusahaan dagang juga itu kita akan mengenal yang namanya jurnal-jurnal khusus. Jurnal khusus ini seperti misalnya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Capaian pembelajaran minggu ini saya harapkan mahasiswa yang pertama mampu menjelaskan mengenai karakteristik dari perusahaan dagang yang tadi sudah saya bahas secara garis besar. Kemudian mahasiswa juga mampu menyebutkan rekening-rekening yang berhubungan dengan perusahaan dagang. Mahasiswa kemudian mampu menjurnal, memposting dari transaksi perusahaan dagang, dan mahasiswa mampu membuat jurnal-jurnal khusus seperti yang sudah saya jelaskan, seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian nanti juga mahasiswa mampu membuat buku besar sampai dengan mampu membuat yang namanya laporan keuangan. Untuk sumber yang bisa dipergunakan dalam pembelajaran perusahaan dagang ini, silakan bisa menggunakan modul 5 yang sudah tersedia. Kemudian bisa menggunakan referensi tambahan lainnya seperti dari PRS, dari SAK, atau sumber lain yang relevan dengan materi perusahaan dagang. Sekian yang bisa saya sampaikan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.